Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alimul ghaibi wasyahadah, huwa rahmanur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sejahtera pada sore yang berbahagia ini. Ya, senang sekali saya Daruslian dapat kembali menjumpai dan menemani sahabat keluarga muslim dalam program kesayangan kita, yaitu Bincang Sehat. Bincang Sehat karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Ya, sahabat keluarga muslim, dzikir. Ya, salah satu yang dapat membuat hati kita menjadi tenang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan berzikir. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati akan menjadi tentram. Nah, bagi kita yang membiasakan dengan berzikir, ini akan menjadi individu yang tenang, tentram dan merasa dekat kepada Allah. Nah, bagaimana pandangan medis terhadap zikir, terapi zikir untuk kesehatan? Ya, bersama saya Daruslian selama 60 menit ke depan nanti akan dijelaskan oleh seorang dokter yang telah hadir bersama kita di sini. Dan bagi sahabat keluarga muslim yang ada di rumah dan dimanapun berada, ya dapat bergabung bersama kami di sini. Hubungi kami di 0617944280 atau di 0617944282. Dan hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir ya pemateri kita atau narasumber kita yang akan menjelaskan berbagi ilmu kesehatan. Tentunya pada hari ini tentang terapi ya, terapi zikir untuk kesehatan kita. Ya, siapa beliau? Ya, sebelumnya kita akan kenalkan dulu. Beliau salah satu dosen ya, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan beliau juga direktur ya Klinik UMSU ya. Siapa beliau? Yaitu Dr. Hendra Sutisna M. Biomed. Ya, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mas Darus. Ya, gimana kabarnya pada sore yang berbahagia, Dok? Alhamdulillah, subhanallah, penuh dengan nikmat Allah, ya kan. Sekaligus kita ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum di bulan Syawal ini. Iya. Ini perdana, Dok ya, pertama kali mengisi di Bincang Sehat ini, Dok ya. Iya, alhamdulillah dapat kesempatan pertama kali. Iya, itu dia sahabat keluarga muslim, hari ini kita akan membahas tentang ya terapi zikir dalam pandangan medis. Nah, mungkin kita akan ingin tahu ya, apa yang dimaksud dengan terapi zikir dalam pandangan medis. Silakan, Dok. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu tatap muka walaupun melalui media televisi, namun insya Allah ridha Allah selalu menaungi kita. Yang mana hari ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan tentang terapi zikir ya dalam kesehatan. Yang mana kita tahu zikir yang secara terminologi diartikan sebagai zikron ya, mengingat ya. Sebenarnya zikir ini banyak terminologinya, pengertiannya, yang kesempatan ini mungkin tidak saya gambarkan satu persatu. Namun pengertian yang saya ambil di sini adalah zikir kepada Allah, yaitu mengingat kepada Allah, di mana ini menjadi media terapi bagi pasien-pasien dengan keadaan-keadaan tertentu selain terapi farmakologinya, begitu. Oke. Ya, ini zikir ya, Dok, kita jadikan, bisa dijadikan ternyata untuk mengobati, Dok ya. Iya. Nah, ini kira-kira penyakit apa saja, Dok, yang bisa kira-kira disembuhkan dengan terapi zikir? Sungguhnya semua penyakit ada obatnya, dan salah satu dengan zikir ini banyak bermanfaat pada penyakit kronik ya, dan penyakit-penyakit degeneratif yang notabene kita biasanya pasien cenderung putus asa dengan pengobatan medis yang ada, sehingga pengobatan medis itu
Rasa kurang dirasakan manfaatnya, artinya pasien cenderung putus asa dan menghentikan pengobatan medisnya. Padahal pengobatan medis salah satu bagian dari ikhtiar kita, sehingga ini jadi jalan penyembuhan. Nah, zikir yang dimaksud ini bisa menjadi obat bagi kesembuhan pasien, bukan dalam pengertian seperti orang yang terinfeksi terus makan antibiotik sembuh. Tapi dia kembali kepada akar diri manusia, di mana kita ketahui bahwa manusia punya 4 kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan psikologis, ya, kebutuhan emosinya, ya, kemudian kebutuhan spiritualnya dan juga intelektualnya. Jadi dasar-dasar ini semua harus bisa terangkai. Yang merangkai itu spiritualnya. Jadi kalau manusia itu tidak tahan terhadap tekanan, tidak tahan terhadap benturan kehidupan yang mengancam jiwa, yang akhirnya menimbulkan stres, di mana stres itu pengertiannya suatu kondisi di mana kita tidak mampu mengatasi tekanan-tekanan baik internal maupun eksternal yang itu menyebabkan tekanan pada jiwa, sehingga timbullah keadaan yang namanya stres. Sedangkan stresor adalah penyebab dari tekanan itu. Nah, ini akan merangsang saraf simpatis dan juga sistem hormon endokrin yang mengakibatkan banyak akar masalah dari penyakit yang lainnya, begitu. Iya, jadi bisa dikatakan semua penyakit insya Allah bisa, Dok, ya. Cuman Allah, iya. tidak seperti kita pengobatan yang lainnya seperti minum kausatif, tablet. seperti misalnya minum obat demam langsung anti demamnya, tapi dia lebih unsur utama tubuh meregulasikan kesembuhan gitu. Iya. Jadi dia pusat dari daya sembuh manusia. Jadi butuh waktu, Dok, ya. Iya, dan butuh juga, saya tidak mengesampingkan terapi-terapi medis yang itu juga menjadi dasar kita, ikhtiar kita mencari kesembuhan, kan begitu ya. Nah, saya menjadikan ini terapi komplementer, ya, sehingga ini menjadi bagian penguat terapi yang ada. Sering sekali ini ditinggalkan, bahwa terapi medis selalu diagungkan, tapi dia meninggalkan terapi spiritualnya. Sehingga ini yang kadang-kadang banyak pasien harus menemui 4-5 dokter, dan dia merasa juga belum sembuh akan sakitnya. Iya, oke. Nah, misalnya seperti ini, Dok, salah satu contoh ya untuk terapi zikir ini biasanya untuk yang stres gitu bisa juga, Dok, ya, yang stres, yang jiwanya terganggu, Dok, ya, yang mentalnya yang terganggu. Nah, seperti keadaan orang yang dengan kanker stadium lanjut, ini tentu dia mengalami stres yang tinggi, ya, sehingga dia memerlukan dukungan spiritual yang kuat. Maka terapi zikir bisa menjadi salah satu terapi komplementer baginya untuk bisa mengantisipasi komplikasi yang timbul di stadium lanjut dari kanker tadi. Begitu. Bisa dikatakan terapi ini zikir ini juga bisa menambah ini, Dok, ya, imun tubuh, ya, Bu, kekuatan tubuh, ya, sehingga dapat mendorong, ya, mempercepat persembuhan penyakit-penyakit yang lainnya, kesembuhan penyakit yang lainnya, Dok, ya. Contoh tadi akar muasal dari stres tadi. Stres ini faktornya banyak, ya. Bisa karena pekerjaan, ya kan, keluarga, ekonomi dan sebagainya. Dan ini menimbulkan gejala-gejala biologis maupun psikis. Ya, mulai dari gejala-gejala psikisnya, orang itu tidak bisa tidur, ketakutan, ya kan, kemudian dia merasa cemas berlebihan, kemudian dia kehilangan dan ketergantungan pada orang. Nah, ini gejala psikisnya. Kemudian ada gejala biologisnya, jantung berdebar-debar, keringat dingin,
hipertensi. Iya. Hipertensi ini juga Bisa. bisa dipicu oleh stres itu, yang namanya hipertensi esensial. Jadi ada dua hipertensi, Iya. hipertensi esensial dan hipertensi yang sekunder. Hipertensi esensial ini 95% yang tidak diketahui penyebabnya, tidak disebabkan lain. Oh Ya berarti salah satunya adalah stres. Stres. Stres itu bisa memicu hipertensi ini dan memicu penyakit jantung dan pembuluh darah lain seperti stroke dan jantung Jadi koroner. hipertensi esensial mungkin salah satu pencetusnya itu karena stres, Dok, ya. Nah, dengan zikir, terapi zikir ini dapat mengobati stres, Dok, ya. Dapat mengobati stres. Dengan demikian akan berhubungan dengan penyembuhan hipertensi esensial juga, Dok, ya. Iya. Nah, selain daripada stres, kira-kira pencetus daripada hipertensi esensial itu apa aja, Dok? Ya, selain dari stres, dia bisa tekanan, ketegangan dalam bekerja, ya kan. Kemudian ketidakmampuan dalam menerima kondisi baik internal maupun eksternal tadi, itu bisa memicu stres tadi. Itu dia. Iya, Dok. Nah, kemudian, Dok, selain hipertensi esensial ya, yang di pencetusnya salah satunya tadi adalah stres. Nah, kemudian ada selama ini penyakit apa saja, Dok, yang biasanya yang mudah untuk disembuhkan dengan terapi ini, Dok? Ya, kita tahu dasar terapi ini adalah terapi zikir ini adalah menenteramkan hati. Jadi seperti terapi menetralkan, ya kan, seperti relaksasi, ya. Jadi salah satu terapi yang dapat mengendalikan stres itu seperti meditasi, yoga dan sebagainya. Salah satu ada relaksasi. Relaksasi ini relaksasi dengan kombinasi zikir, relaksasi zikir. Jadi mengambil nafas dalam-dalam secara perlahan dan mengeluarkannya perlahan, merilekskan segalanya. Kemudian sambil melakukan zikrullah, ya kan? Maka ini akan bisa mengendurkan semua otot-otot yang tegang dan sebagainya. Kemudian menetralkan stimulus saraf simpatis sehingga menekannya dan mengaktifkan sistem parasimpatis. Kita tahu sistem simpatis ini bekerja saat orang stres. Saat orang stres, sistem saraf simpatis terstimulus, ya kan? Dan terstimulus itu organnya namanya hipotalamus dan mengaktifkan hipofise dan akhirnya ke kelenjar adrenal. Adrenal ini yang menghasilkan adrenalin, norepinefrin, ya kan. Kemudian nanti ini yang beredar di dalam darah dan mengakibatkan pembuluh darah menyempit dan timbul hipertensi. Relaksasi ini kan salah satu bentuk terapi juga, Dok, ya. Terapi Nah, berarti digabungkan, Dok, ya, antara terapi relaksasi dengan relaksasi pengertian umum yang mereka anggap itu adalah menarik nafas, perlahan mengatur nafas, pengaturan nafas secara mendalam. Ini sebaiknya tidak kosong. Oh iya, tidak dibarengi dengan zikir. Tapi dibarengi dengan zikir. Zikir yang mana? Banyak zikir yang bisa kita contoh. Ini apa ada khusus seperti itu, Dok, yang harus dibaca zikirnya ketika relaksasi atau zikir-zikir yang memang ada syariatnya boleh kita mana aja di Zikrullah ini kan termasuk ibadah yang mahdoh. Jadi ibadah yang langsung hablum minallah. Maka tuntunannya tentulah dari tuntunan Rasulullah SAW. Maka zikir yang Rasulullah contohkan, ya kita bertasbih, ya mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah, kemudian kita bertahmid, alhamdulillah, ya, kemudian bertahlil, la ilaha illallah, ya, bertakbir kita Allahu akbar, dan berserah diri la haula wala quwata illa billah. Ini contoh zikir yang bisa dilafazkan oleh kita semua untuk menjadi salah satu terapi zikir. Jadi saat melakukan relaksasi, kita bisa ambil salah satu zikir ini, di mana semuanya punya makna yang mendalam. Kita lihat saja la ilaha illallah, ini rasa kita mengesahkan Allah. Dengan begitu kita melepaskan diri kita bahwa tekanan yang ada itu bisa diselesaikan, bisa diatasi karena kita sandarkan semua kepada Allah. Seperti itu.
Iya, ya sangat menarik sekali. Jadi apakan dok ya, digabungkan antara terapi relaksasi dok ya dengan terapi zikir ini lebih cepat mungkin dok ya, akan penyembuhnya luar biasa. Nah kita ingin tahu juga nih nanti bagaimana, apakah banyak bentuk-bentuk zikirnya itu dan bagaimana metode cara menjalankannya. Nah tapi sebelumnya kita break sebentar dulu dok. Ya, sahabat keluarga muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat karena kesehatan adalah investasi masa depan kita. Kita kembali setelah yang satu ini.